Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi driver. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi sistem operasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Setelah kita melakukan instalasi sistem operasi pada sebuah komputer, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginstal driver. Nah, kenapa kita harus menginstal driver? Oke, kita bahas dulu apa itu driver. Sini dikatakan driver itu adalah sebuah perangkat lunak atau software. Oke, saya tegaskan sekali lagi, driver itu adalah software ya, yang berfungsi menjembatani komunikasi antara sistem operasi dengan hardware. Nah, jadi di sini sistem operasi ini berkomunikasi dengan hardware melalui driver. Jadi tanpa driver, atau kalau misalkan kita belum menginstal driver di komputer kita, maka sistem operasi ini tidak bisa berkomunikasi dengan hardware. Dengan kata lain, kalau misalkan sistem operasi tidak bisa berkomunikasi dengan hardware, atau misalkan nggak ada driver, jadi si hardware ini tidak akan bekerja secara optimal. Nah, maka dari itu kita harus menginstal driver terlebih dahulu di komputer kita supaya hardware atau komponen komputer kita itu bekerja secara maksimal. Oke, saya kasih contoh ya. Nah, misal di sini ada sebuah komputer. Oke, komputer ini kita install sistem operasi misalkan Windows 10 ya. Kemudian kita belum menginstal driver nih. Nah, misalkan kita mau dengerin lagu lewat headset ya. Kita pasangkan headset di komputer kita. Nah, maka ketika kita memutar sebuah lagu di sini, nah di headset ini tidak akan keluar suara. Kenapa? Karena tadi kita belum menginstal driver untuk sound card ya, atau untuk menghubungkan si headset ini ke komputer. Nah, jadi itulah pentingnya kita menginstal driver di komputer kita supaya hardware atau komponen komputer kita itu bekerja sesuai fungsinya, bekerja secara optimal seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap hardware itu memerlukan driver ya. Oke, sekarang saya kasih contoh secara umumnya aja hardware atau komponen komputer yang memerlukan driver. Oke. Yang pertama itu ada VGA, yang kedua sound card, yang ketiga LAN card, oke, yang keempat wireless LAN, yang kelima itu touchpad kalau misalkan di laptop, yang keenam itu card reader, yang ketujuh Bluetooth. Nah, selain komponen komputer tadi, ada juga hardware di luar komponen komputer yang memerlukan driver. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Yang pertama itu printer, dan yang kedua itu scanner. Nah, selain ini juga masih banyak sebenarnya hardware di luar komponen komputer yang memerlukan driver untuk berkomunikasi atau terkoneksi ke sistem operasi supaya hardware ini bisa digunakan dan bisa berfungsi secara maksimal. Oke, misalkan sekarang kita udah paham nih driver itu apa dan fungsinya buat apa. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalkan kita mau install driver, kita dapetin drivernya dari mana? Atau dapetin softwarenya itu dari mana? Nah, sekarang kita akan bahas install driver dari CD atau CD driver. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita beli sebuah laptop atau sebuah PC, itu biasanya di dalamnya sudah disertakan sebuah CD driver atau sebuah CD yang di dalamnya berisi driver dari hardware laptop atau PC kita. Jadi kalau misalkan kita mau install drivernya, itu tinggal masukin aja CD driver ini ke DVD-ROM atau CD-ROM. Nah, nanti kita bisa install dari sana. Kalau misalkan kita beli PC, itu pasti selalu disertakan dengan CD driver. Nah, beda lagi dengan laptop. Kadang-kadang kita beli laptop itu tanpa
disertakan CD driver. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau misalkan kita beli laptop tanpa CD driver. Jadi ada cara yang kedua, kalau misalkan kita beli laptop tanpa CD driver. Jadi untuk install drivernya kita bisa download di web supportnya brand laptop kita. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan bahas. Oke, baik teman-teman, saya akan tunjukkan gimana cara download driver di web supportnya brand laptop kita. Oke, pertama-tama kita buka browser, kemudian kita search dengan kata kunci misalkan driver. Misalkan saya mau download driver Asus ya, laptop Asus. Yang ini X451CA ya. Jadi tinggal gini aja. Kalau misalkan merek laptopnya Acer, tinggal driver Acer, tipenya berapa, seperti itu. Dan brand-brand yang lainnya ya. Oke, kita enter aja. Nah, kemudian kita cari hasil yang ada tulisan drivernya. Kayak ini, misalkan X451CA driver. Jadi yang dibuka ini aja ya. Kita buka. Nah, di sini kita udah ada di web supportnya Asus ya. Jadi bawah udah ada tulisan driver and tools. Oke, drivernya belum muncul ya. Jadi gini, kalau misalkan kita mau download driver, biasanya kita harus menentukan OS yang diinstal di laptop kita ya. Jadi pilih dulu OS-nya, tipe OS-nya apa. Jadi nanti beda tipe OS, beda juga drivernya ya, beda versi lah kayak gitu. Misalkan kita kasih contoh Windows 8 ini aja, 64. Nah, kemudian driver-driver ini bisa langsung kita download dengan cara menekan tombol download di sini ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita download semua driver dan toolsnya, atau misalkan kita mau download drivernya aja. Contohnya kayak VGA, audio, LAN, card reader, touchpad, kemudian wireless, dan yang terakhir itu Bluetooth. Ya. Jadi mau download semuanya boleh, atau mau download drivernya aja juga boleh. Jadi tinggal diklik tombol download yang ini ya. Nah, itu cara download driver dari web supportnya brand laptop kita. Nah, kemudian yang ketiga, cara install driver itu bisa langsung diupdate drivernya. Jadi seperti ini, misalkan driver VGA. Nah, kalau misalkan kita install Windows 10, itu biasanya sudah ada driver bawaan Windows 10 untuk VGA. Namun untuk kinerja yang maksimal biasanya kita harus install drivernya itu sesuai dengan brand VGA kita. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan instalasi driver itu dengan cara mengupdate drivernya, mengupdate driver bawaan Windows menjadi driver sesuai dengan brand hardware kita. Caranya seperti apa? Oke, akan saya tunjukkan. Oke, untuk mengupdate driver, kita harus mengakses aplikasi atau tools dari Windows yang namanya driver manager, device manager ya. Jadi kita harus mengakses device manager. Nah, caranya gimana? Bisa kita search di sini device manager. Nah, ini ada ya. Atau bisa kita buka device manager ini melalui Windows Explorer. Klik kanan, properties. Lalu ada di sini device manager. Kita tunggu. Oke, kita close yang lainnya. Nah, jadi ini maaf. Nah, jadi ini device manager. Device manager ini adalah sebuah list hardware kita ya. Jadi menampilkan list hardware. Kayak misalnya di sini ada audio ya. Nah, misalkan kita
akan mengupdate VGA ya. Sini ada display adapter, tinggal di expand aja, tekan di klik kanan, kemudian update driver. Nah, nanti kita cari drivernya itu secara online, diklik aja yang search online ini. Nah, kemudian nanti statusnya kalau misalkan ketemu, drivernya udah ketemu ya, nanti statusnya downloading. Kalau misalkan proses downloadnya udah selesai, nanti statusnya installing. Nah, kita tunggu proses installnya sampai selesai. Nah, baik, itulah mungkin pembahasan materi tentang driver ya. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami, dan jika ada yang tanyakan, kita bisa diskusi aja di grup WhatsApp. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.